Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khaliluhu wa safiyuh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istana bisunnatihi ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu setelah kita melaksanakan salah satu kewajiban kita yang sangat agung, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan ketika seorang muslim usai melakukan salat, kemudian dia duduk di masjid untuk menunggu salat berikutnya, diisi dengan kegiatan ukhrawi, kegiatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia terhitung seperti orang yang sedang sholat, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, inna ahadakum la yazalu fis shalah man tadaras shalah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian terhitung sedang melaksanakan sholat ketika usai melakukan sholat lalu dia menunggu sholat berikutnya. Ditambah lagi kita isi dengan bermajelis di majelis ilmu, tidak kita sibukkan diri kita dengan percakapan-percakapan yang tidak berkaitan dengan ilmu atau urusan-urusan duniawi. Membahas urusan duniawi tidak terlarang, tetapi tidak mendapatkan keutamaan tadi. Karena orang yang sholat, dia tidak membahas urusan duniawi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Maka ketika dia menunggu sambil membaca Al-Quran, sambil berzikir, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak doa, duduk di majelis ilmu, maka terhitung sedang melakukan sholat. Mampu nggak Pak kita sholat habis maghrib lanjut sampai isya? Mampu, tapi berat. Tapi Masya Allah kita duduk, kita bersandar, terhitung sedang melakukan sholat. Inilah indahnya Islam. Dan di antara keindahan dan nikmat yang agung dari Islam adalah yang Allah karuniakan kepada kita, bahwasanya Allah menjadikan aktivitas seorang hamba bisa bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kesibukan dan aktivitas keseharian kita yang mungkin menghabiskan sebagian besar dari waktu kita. Kita tinggal di rumah kita, di tempat tinggal kita. Dan tentu ketika kita tinggal di tempat tinggal kita atau di rumah kita, kita punya tetangga. Mayoritas manusia hidup bertetangga. Dan ini merupakan sunnatullah. Seseorang hidup membutuhkan orang lain. Di antaranya adalah dengan tetangga. Dan tetangga ini, di dalam agama kita yang mulia ini, dalam hidup bertetangga pun diatur. Kita diberikan rambu-rambu agar saat kita berinteraksi dengan tetangga kita, muamalah kita dengan tetangga kita sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syariat, dan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketika kita melanggar rambu-rambu tersebut, yang ada adalah keburukan dan kerugian bagi diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan
tentang kewajiban kita berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Allah rangkaikan dengan perintah-perintah dalam agama, perintah yang sangat agung. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah oleh kalian Allah saja. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kepada ibu bapakmu, wabidil kurba, dan berbuat baiklah engkau kepada karib kerabatmu, wal yatama, dan anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu anak yang ditinggal wafat bapaknya dan dia belum balik, ya. Jangan sampai nanti di sini Ustadz saya juga yatim. Yatim itu kalau belum balik. Kalau sudah balik itu sudah tidak masuk hukum yatama, ya. Wal masakin, dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Wal jaridil kurba wal jaril junub, dan kepada tetangga dekatmu juga kepada tetangga jauh. Tetangga disebutkan secara khusus. Wal jaridil kurba wal jaril junubi wassahibi bil jam, ya, dan teman dekat kita, wabnis sabil, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, ya. Wa ma malakat aimanukum, dan juga kepada budak-budak kalian. Kita tidak ada budak sekarang. Pembantu bukan budak, ya. Pembantu itu bukan budak, karena budak itu ada hukum khusus, ya, ada hukum khusus di dalam Islam yang mengatur apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tidak boleh terkait budak. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Saya ini yang paling hebat. Tidak suka Allah dengan orang-orang yang demikian. Saya ini yang terhebat, saya ini yang paling pinter, saya yang paling kaya. Kalau bukan saya, ini tidak akan terjadi. Kalau bukan karena saya, kita tidak bisa buat ini, tidak bisa buat itu. Ini kesombongan yang Allah tidak suka. Dan orang yang sombong, dia tidak akan menunaikan hak-hak yang Allah sebutkan tadi, karena dirinya merasa lebih hebat dari orang lain. Padahal kita diperintahkan untuk tawadhu. Tawadhu itu merendahkan diri kita karena Allah. Wa man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allah. Orang yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Dia bertawadhu karena Allah. Tawadhu itu bagaimana? Ketika kita keluar rumah, setiap kali melihat seorang muslim, kita selalu menyadarkan diri kita, kita selalu mengajarkan kepada diri kita bahwasanya orang itu lebih baik dari kita. Kalau dia lebih muda dari kita, Masya Allah, orang ini dosanya tidak sebanyak saya. Dosa saya lebih banyak karena saya hidup lebih lama. Kalau orangnya lebih tua dari kita, Masya Allah, bapak ini pahalanya lebih banyak, amalannya jauh lebih banyak dari saya, karena dia telah hidup lebih lama dari saya. Itu orang yang tawadhu. Adapun orang yang sombong, bapak itu tidak tahu apa-apa. Kalian masih anak-anak. Selalu merasa dirinya yang paling hebat. Orang lain tidak ada nilainya. Dan ini mengerikan, saudaraku rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebagian orang bahkan kita bisa melihat ini orang sombong dari gaya jalannya, ya. Padahal Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat
kesombongan meskipun hanya sebesar dzarrah. Dzarrah ada yang mengatakan biji sawi, karena biji-bijian yang paling kecil itu. Tapi para ulama menjelaskan dzarrah itu, Pak, kalau Bapak pagi hari buka jendela, ada matahari masuk, sinar matahari masuk, itu di sinar tadi, di cahaya tadi, ada kita lihat seperti debu, butiran debu yang banyak, kecil-kecil. Seandainya kita ambil satu saja, itulah dzarrah. Begitu kecilnya dan begitu halusnya. Makanya kita harus berhati-hati dari sifat sombong. Karena kita tidak bisa menunaikan hak orang lain kalau kita punya sifat sombong. Apalagi sombong tadi mendominasi diri kita. Apa itu sombong? Apakah pakai pakaian bagus itu sombong? Tidak. Apakah pakai menggunakan kendaraan yang bagus pasti sombong? Tidak mesti. Ada yang bahkan mungkin pakaiannya tidak bagus, kendaraan nggak punya, dia sombong. Jadi patokannya bukan itu. Ya, patokannya apa? Kesombongan itu kata Rasulullah, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran meskipun sudah jelas bagi kita hujjah, dalil. Semuanya udah jelas tapi nggak mau menerima kebenaran. Hanya karena dia tidak suka dengan yang menyampaikan misalnya, atau dianggap ini anak muda, ini anak kecil, atau dianggap itu orang tua kolot zaman dulu, ya. Menolak kebenaran inilah hakikat kesombongan. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat sombong. Tadi Allah Subhanahu wa taala merangkaikan kewajiban untuk berbuat baik kepada tetangga dengan apa? Bertauhid kepada Allah, dengan berbakti kepada kedua orang tua, dengan berbuat baik kepada karib kerabat, kepada sahabat, kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim. Ini menunjukkan bahwasanya tetangga itu memiliki hak yang besar terhadap diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, beliau mengatakan, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta donantu annahu sayuwarrithuh." Malaikat Jibril yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan kepada nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, malaikat Jibril terus memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Saking seringnya, karena sering dan berulang-ulang dan terus dilakukan oleh malaikat Jibril, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, hatta donantu annahu sayuwarrithuh, sampai-sampai saya mengira nanti akan datang wahyu dari Allah yang isinya bahwasanya tetangga itu punya hak waris terhadap tetangganya. Karena begitu berulang, begitu seringnya. Tetangga punya hak waris terhadap tetangga atau tidak, Pak? Punya tidak? Kalau tetangga kita meninggal, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, apakah kita dapat warisan? Tidak. Dalam Islam, tetangga yang bukan dari kerabat nasab tidak dapat warisan. Ya. Tetapi saking berulangnya Rasulullah diberi wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga oleh malaikat Jibril, dan Jibril menyampaikan wahyu dari Allah, sampai-sampai beliau mengira ini kayaknya sebentar lagi bakal ada perintah untuk memberikan warisan kepada tetangga. Tapi ternyata tidak. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya dan betapa besarnya hak tetangga. Kita harus berbuat baik kepada tetangga. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, la yu'min ay laisa bimu'min, tidak beriman, maksudnya tidak sempurna iman seseorang di antara kita. Kalau apa? Kita makan kenyang, ya, wa naim syab'an wa jaruhu ja'i, tetangganya kelaparan. Kita tahu
kita punya makanan lebih atau punya uang lebih, kemudian kita tahu tetangga kita kelaparan, kita tidur nyenyak, nggak beres berarti iman kita. Nggak beres berarti iman kita. Jadi tetangga ini bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan barometer. Seseorang hidup bermasyarakat, bertetangga, siapa di antara mereka yang baik? Kata Rasulullah, khairul jiran khairuhum lijarihi. Tetangga yang terbaik adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Siapa yang paling baik? Yang paling baik terhadap tetangganya, yang paling memberi manfaat untuk tetangganya. Kalau kita bisa memberi manfaat untuk tetangga kita, lakukan. Karena itu adalah kemuliaan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, nanti di akhirat ada orang-orang yang mereka seharusnya masuk surga, tetapi tertahan karena dia tidak menunaikan hak tetangganya. Ya Allah, innahu jari, innahu mana'ani khairahu, aglaqa anni babahu. Ya Allah, si fulan itu tetangga saya ya Allah. Dulu di dunia dia melarang, dia menghalangiku dari kebaikannya, tidak mau membantuku. Kalau kami kesusahan, ditutup pintunya. Saya pernah dengar baru-baru ini yang waktu Sorong rame banjir, hampir seluruh Sorong Pak. Ada sebagian orang yang Masya Allah rumahnya tinggi, dia tidak kebanjiran. Masya Allah sebagian mereka, mari Bu, mari Pak, di rumah kami, ya, ngungsi di rumah kami, sementara di rumah kami disediakan makan. Inilah tetangga yang luar biasa, tetangga yang baik, yang insya Allah dengan perbuatan baiknya ini adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah. Tapi di sisi lain tidak sedikit ada tetangga-tetangga yang ketika tetangganya kebanjiran, rumahnya dia tinggi, dia tutup rapat-rapat pintunya, ya, diketuk, assalamualaikum Pak, tutup telinga dia. Yang begini nanti di akhirat akan dituntut oleh tetangganya di hadapan Allah. Aglaqa babahu duni, dia menutup pintunya padahal kami membutuhkan bantuannya. Kita bisa, kenapa kita tidak lakukan? Ingat Pak, yang kita miliki semua ini bukan karena hebatnya kita. Rumah kita, kendaraan kita, harta kita, bahkan kesehatan kita. Oh, saya sehat Ustadz karena saya selalu berolahraga, itu hanya sebab. Tapi yang memberikan kesehatan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mencari rezeki, ini sebab, tapi Allah karuniakan harta, Allah karuniakan rumah, Allah karuniakan semua dari Allah. Terkadang karena bakhil diri kita, yang membuat kita tidak mau peduli kepada tetangga kita, padahal mereka punya hak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Seperti yang saya bacakan tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul jiran khairuhum lijarih. Sebaik-baik tetangga adalah mereka yang paling baik terhadap tetangganya. Wa khairul ashab khairuhum li sahibih. Sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman yang paling baik terhadap temannya. Kalau antum suka memberi hadiah, suka traktir teman, enggak usah, kok saya terus yang traktir, dia nggak pernah traktir. Saya terus yang berbuat baik kepada dia, dia nggak pernah berbuat baik kepada saya. Ingat Pak, kita melakukan itu bukan untuk mengharapkan balasan dari teman kita, dari tetangga kita, bukan. Tapi kita lakukan itu karena kita ingin menjadi hamba yang mulia, hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan Allah akan menolong kita, itu pasti. Innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita, memudahkan urusan kita kalau kita juga suka menolong saudara kita, menolong ya sesama manusia. Tetangga ini begitu penting di dalam Islam. Bahkan dahulu ada kisah seorang salaf. Salaf itu orang dahulu ya. Mereka dikisahkan salah seorang ulama di antara mereka ketika menjual rumahnya dijual dengan harga yang sangat mahal. Orang yang beli heran, ini rumahnya biasa, ini kenapa mahal? Iya, saya jual rumah ini dengan keistimewaannya apa? Anda akan punya tetangga-tetangga yang baik. Nilai yang imaterial, yang non materi, ya, yang sifatnya bukan materi. Seperti kita jual rumah tempatnya strategis atau bebas banjir, ya. Walaupun banyak yang iklan bebas banjir, ternyata banjir juga kalau pas lagi musim banjir, kan gitu, ya. Ini dikatakan tetangganya bagus-bagus di sana. Iya, memang begitu penting tetangga. Coba kita punya bertetangga rumah, tempat tinggal, tetangganya suka usil, mengganggu kita, nggak nyaman hidup kita. Makanya Rasulullah menyebutkan di antara alamatus sa'adah, sebab kebahagiaan itu ada 4. Ad-darul wasi', rumah yang luas. Luas bukan berarti harus luas seperti istana. Rumah seluas apapun kalau nggak diatur, nggak dirapikan, ya tetap sempit, jadi gudang kan, ya. Tapi kalau rumah sederhana tetapi kita atur, kita buat senyaman mungkin, jadi luas. Tapi kalau terlalu sempit sekali, ya nggak nyaman. Kemudian zaujah as-salihah, istri yang salihah, istri yang senantiasa ya menaati suaminya dalam kebaikan, mensupport, mendukung suaminya dalam kebaikan. Ini salah satu sumber kebahagiaan. Kemudian al-markabu soleh, kendaraan yang nyaman digunakan. Kita mau pergi kemana dia nyaman. Sebaliknya kalau kendaraan macet-macet, repot kita. Ya, kalau dulu punya kendaraan itu misalnya keledainya sudah kurus, krempeng, loyo, wah, kalau ditunggangi langsung baru berapa langkah sudah nggak mampu, ya. Kemudian yang keempat, al-jarus soleh, tetangga yang baik. Banyak kan kalau kita punya tetangga semuanya penjahat, kan repot, ya. Hidup nggak nyaman, kita mau lewat saja, jangan-jangan ya, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Makanya bertetangga ini sangat penting bagi kita untuk memperhatikan hak-hak tetangga kita. Bahkan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, seandainya kita mencukupkan kita sebagai seorang hamba menjalankan kewajiban-kewajiban dan kita memperhatikan hak-hak tetangga kita, itu sudah cukup jadi tiket kita ke surga. Sebaliknya, kalau kita jadi orang yang rajin ibadah, bahkan amalan-amalan sunnah kita lakukan, sedekah banyak, tapi buruk akhlak kita terhadap tetangga, waliyauzubillah. Rasulullah pernah ditanya tentang seorang wanita, taqumul lail tasumun nahar wa tatasaddaq. Ini wanita ya Rasulullah bukan hanya sholat wajib dia lakukan, rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin sedekah. Walakinnaha tu'di jiranaha, tapi ini wanita suka menyakiti tetangganya, bilisaniha, dengan lisannya. Entah dia suka mengumpat, entah dia suka menggibahi, entah dia suka mengadu domba, namimah. Akhlaknya buruk, lisannya buruk, tetangganya suka diganggu. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada baiknya wanita seperti ini. Dia termasuk penghuni neraka, waliyauzubillah. Kenapa? Karena dia tidak baik terhadap tetangganya. Sebaliknya, ketika beliau ditanya tentang seorang wanita, dia
tusallil faraid, laksanakan yang wajib. Mungkin sholat malam kadang-kadang, tidak terkenal sebagai orang yang rajin sholat malam, puasa sunnah, tidak. Tatasaddaq bil aswar, yakni dia sedekah juga sedikit, karena nggak punya banyak uang, kadang sedekah dengan makanan yang sedikit. Tetapi dia la tu'di ahadan, tidak menyakiti, tidak mengganggu orang lain sama sekali. Maka apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah, atau hiya min ahlil jannah. Wanita ini termasuk penghuni surga. Jadi jangan sampai kita merasa diri hebat, merasa diri soleh karena rajin ibadah-ibadah yang sunnah, tapi kita justru melakukan hal-hal yang tercela terhadap tetangga kita. Padahal itu bisa jadi bumerang. Ya. Dan perlu diperhatikan, yang namanya berbuat baik kepada tetangga itu hukumnya wajib. Bahkan dikaitkan dengan iman, kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih." Siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Siapa sih tetangga kita? Dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga yang lainnya, tetangga sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Dinar, arba'in ilal amam, arba'ina baitan, yani wa ilal khalf wa ilal yamin wa ilal shimal. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang rumah kita, 40 ke kanan, 40 kiri. Banyak berarti. Ya. Tapi ini mereka punya hak yang berbeda-beda. Siapa yang paling duluan berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita? Aqrabuhum ilaina baban, yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Berarti rumah pertama, rumah, ya. Kalau kita punya, misalnya kita mau bersedekah, ya, atau memberi hadiah untuk tetangga, kita nggak bisa kasih semua. Kalau 40 kali 4 tadi berapa jadinya? Berapa, Pak? 40 kali 4 berarti 160. Wah, banyak ini nggak punya. Cuma 4 doang. Ya. Maka kata Profesor Dr. Abdul Razak, Syekh Abdul Razak Fidahullah Ta'ala, jangan sampai kita dahulukan yang jauh sono, padahal masih ada tetangga dekat. Tetangga yang lebih dekat, yang lebih berhak. Dan tetangga ini ada 3 kategori. Tetangga yang muslim punya kekerabatan dengan kita, maka dia punya 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai kerabat kita. Kerabat kemarin kita sudah jelaskan ada 3, ya kan? Masih ada yang ingat? Kerabat dari nasab, kerabat dari perkawinan, dan kerabat dari persusuan. Ya. Jadi kalau tetangga yang dia muslim dan juga punya hubungan kerabat dengan kita, haknya 3. Ada yang kedua, tetangga muslim tidak ada hubungan kerabat dengan kita, berarti dia punya 2. Tetangga muslim, hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Ada yang tetangga non muslim. Ustadz, non muslim? Iya, non muslim, tetapi tetangga kita punya hak sebagai tetangga. Tidak boleh kita ganggu dia, ya. Kadang kita ada orang yang putar suara keras-keras, tidak pusingkan tetangganya, sakit tetangganya ini, ya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan yang terbaik di antara para tetangga, orang-orang yang hidup bertetangga, adalah mereka yang paling baik terhadap tetangganya. Mafhum mukhalafahnya, kata Syekh Abdul Razak, ya, bisa difahami bahwasanya kalau yang terbaik adalah yang paling memberi manfaat kepada tetangga, berarti yang terburuk yang apa? Yang paling suka mengganggu tetangganya. Dan tadi sudah kita katakan, gara-gara tetangga, gara-gara bersikap buruk, ya, dengan lisan, itu bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Padahal itu tadi wanitanya apa? Rajin ibadah sunnah. Dia hanya mengganggu dengan lisan. Lantas bagaimana yang sudah sholatnya bolong-bolong,
sholat malam kagak pernah, ya. Usil sama tetangga bukan cuma dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Wah, ini lebih berat, naudzubillah. Maka marilah kita jadikan ini sebagai bahan introspeksi diri. Kita membenahi diri kita. Kalau selama ini kita kurang memperhatikan tetangga kita, atau kita mengganggu tetangga kita, perbaiki diri kita. Dan semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, mengangkat derajat kita, dan kelak menjadikan kita termasuk hambanya yang dikaruniakan surganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua.